Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak Umi kelas 6, hari ini kita akan kembali belajar tematik, tema 4, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Nah, kali ini kita sudah menggunakan buku pena 6B. Jadi, mari siapkan dulu bukumu, lalu siapkan pula alat tulismu. Jangan lupa simak pembelajaran yang akan Umi sampaikan berikut ini dengan teliti dan cermat agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses menghasilkan energi listrik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses menyalurkan energi listrik. Ayo kita ikuti penjelasannya berikut ini. Pernahkah kalian mengalami kejadian mati listrik di rumah? Saat listrik padam, kita akan kesulitan menjalani berbagai aktivitas, khususnya di malam hari, karena minimnya penerangan yang membuat kita kesulitan untuk melihat. Bagaimanakah proses menghasilkan energi listrik? Listrik mempunyai peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber dari aliran air atau PLTA, aliran angin atau PLTB, panas matahari atau PLTS, panas bumi atau PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya adalah berporos pada sudu atau baling-baling yang digerakkan oleh air, uap, udara, atau lainnya. Adapun generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Perhatikan skema proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air PLTA berikut ini. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Selanjutnya, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya oleh katup pengatur tekanan. Selanjutnya, energi potensial air kemudian masuk dan menggerakkan turbin. Kecepatan turbin ini disesuaikan oleh kecepatan aliran air. Selanjutnya, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu energi listrik dari generator diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Tahapan terakhir adalah energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi.
Pada pembangkit listrik, terdapat pula proses transmisi dan distribusi aliran listrik. Sistem transmisi adalah proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Adapun sistem distribusi energi listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Pada sistem distribusi ini, tegangan arus listrik sudah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada pusat pembangkit listrik dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit listrik tersebut menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita telah selesai mempelajari materi tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik, bagaimana proses penyaluran energi listrik ke rumah-rumah. Mudah-mudahan materi yang Umi sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa kalian terima dengan baik. Untuk itu, tetap belajar dan giat melakukan pekerjaan rumah membantu orang tuamu. Jangan lupa banyak istirahat, rajin berolahraga, dan tetap berpikiran positif. Semangat semua anak-anak Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.